Jangan bawa sapam yang dibawa. Yang menghadiahkan Tuhan kepada kalian itu sapam Romawi. Coba nggak ada sapam Romawi. Sapam itu kan petugas keamanan. Tragedi penyaliban itu ada petugas keamanannya. Dan tugas seorang satuan pengamanan itu ya mengamankan teroris. Pada masa itu Yesus dianggap sebagai pengacau. Jadi diamankan dia sama noise nih. sapam Romawi yang mengamankan gitu. Lagian negara kita aman juga itu tidak terlepas daripada peran satuan pengamanan. Orang menjadi sapam sekarang itu tidak gampang. Anda kalau menggunakan seragam sapam sekarang langsung dilucuti kalau tanpa ijazah, sertifikat pendidikan. Dan sapam itu punya NRP, sapam itu punya nomor induk, sapam itu punya nomor registrasi. Nomor registrasinya itu di mana? Di mana? Polri. Jadi sapam itu satu lembaga yang dibawa langsung, ditangani langsung oleh Mabes Polri. Begitu. Paham ya? Jadi jangan kalian menghina profesi satuan pengamanan. Negara ini belum mampu kemudian membayar aparat polisi untuk setiap instansi negara, BUMN atau swasta atau perusahaan-perusahaan untuk diperlengkapi dengan polisi di sana, belum bisa. Sehingga negara mengambil satu kesimpulan bahwa kita harus membentuk suatu BUJP yang menangani tentang keamanan instansi baik negara maupun swasta. Sehingga dilahirkanlah sipil yang punya ijazah pendidikan yang disahkan oleh negara untuk menjadi petugas keamanan. Dan sapam yang di bawah naungan Polri itu punya hak menangkap selayaknya polisi menangkap maling. Coba aja misalnya di tempatku ya, anak-anak saya, sapam saya di sana, coba kamu ke sana copet, kalau kamu tidak diborgol, langsung masuk sel itu. Ya, jadi jangan rendahkan profesi satuan pengamanan, jangan. Banyak dari satuan pengamanan anaknya menjadi pendeta. Banyak dari satuan pengamanan anaknya menjadi pastor, menjadi profesor dan seterusnya. Jadi jangan kamu rendahkan profesi. Mau saya sapam, mau saya mau saya cleaning service, mau saya driver, mau saya apapun itu, jangan bawa-bawa profesi, nggak usah. Toh Yesus jadi Tuhan, dia jadi RT aja kagak. Ayo. Paulus jadi rasul, Anda jadi cleaning service aja Paulus kagak, kok bisa jadi rasul? Jadi jangan pernah Anda merendahkan profesi. Ingat, di Indonesia bahkan di dunia itu ratusan juta satuan pengamanan. Hati-hati ente, nanti rumahmu diseruduk sama satuan pengamanan. Ya, Lagi ngapain dia diseruduk? Ya diseruduk lah, menghina profesi tidak boleh. Sapam itu satuan pengamanan adalah lembaga yang mendapatkan pengesahan dari negara. Sekarang kalau Anda menggunakan seragam sapam tanpa pendidikan, oh ditangkap itu, dilucuti sama apa? Bimas, gak boleh. Gak boleh Anda menghina profesi. Ya enggak, sapam itu adalah satu profesi yang menurut saya sekarang ini itu eksklusif. Untuk di kantor saya nih ya, yang menangani tentang BUJP dan menangani tentang outsource, Anda datang melamar jadi sapam di tempat saya, harus punya pendidikan bela diri, harus punya ijazah sertifikat gada pratama, gada utama, gada dan seterusnya. Nggak boleh asal-asal. Kok menghina profesi itu nggak bisa. Jangan. Ya, kalau mau berdiskusi, diskusi aja, nggak usah bawa-bawa profesi. Toh yang kamu sembah juga jadi RT aja kagak, kamu lantik jadi Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus adalah raja di atas raja. Raja di mana? Orang jadi RT aja kagak lolos dia. Jadi jangan hargai. Mungkin Anda merendahkan saya dengan Anda menjuluki saya sapam, tapi ingat, saudara-saudara kita di sana ada jutaan yang berprofesi sebagai sapam. Kau mau tujuannya menghina saya, tapi ada jutaan orang yang merasa terhina olehmu. Dan kamu nggak sadar, banyak sapam saya itu dari Kristen, penyembah Yesus. Banyak tuh, mereka lagi dengar ini. Kalau saya datang ke kantor, mereka berkerumun. Bagi duit pak, bagi duit pak. Ngopi dulu pak, bareng pak. Jadi hati-hati.
Hati-hati jangan bawa profesi. Jadi sekedar Anda tahu, saya ini memang pelatih bela diri Satpam. Nah, ini ditahu semua nih. Murid-murid saya itu ratusan. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh BUMN untuk bertugas kemudian menjaga keamanan bank negara. Saya pelatih bela dirinya. Jadi jangan remehkan satuan pengamanan itu. Ya, teman-teman ya, berhenti untuk membawa profesi. Jangan. Satpam itu halal, Satpam itu menghidupi anak istrinya, Satpam itu menguliahkan anaknya, Satpam itu menafkahi keluarganya. Jangan bawa profesi, nggak bagus. Lebih baik Anda bahas sekarang profesi manusia yang kalian lantik menjadi Tuhan, itu lebih bagus. Manusia jadi Satpam wajar, manusia jadi Tuhan itu gila namanya. Oke, Gurunda, nih sebentar ya Bang Juma. Jalan kebenaran, selamat siang, agama apa? Assalamualaikum. Agama Islam. Waalaikum. Aduh, Bunda blokir permanen. Saya mualaf, saya disyaratkan di ruang Bunda. Masa sudah lupa? Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, astagfirullah, maaf. Oke, mohon maaf ya. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit Bang Suma mengenai kata profesi tadi kan. Saya mau tanya. Baik. Lebih mulia yang mana, profesi sebagai seorang satpam dibanding dengan seorang pendeta yang mengatasnamakan dirinya profesi pendeta tetapi uang perpuluhan ditilat? Saya pasti lebih mulia satpam karena satpam tidak pernah mengajarkan teman-temannya menyembah manusia. Pasti Bang. Ya, daripada Anda bertanya kan, jadi saya jawab seperti itu. Yang satu ini jelas-jelas Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan, malah ngajarin nyembah manusia. Iya, saya bukannya mau menjelek-jelekan agama saya yang lalu, tapi inilah kenyataan fakta yang memang terjadi. Iya, betul. Bapak saya sendiri pendeta, dan uang perpuluhan itu kan memang saya dulu sempat hidup dari uang perpuluhan. Padahal perpuluhan itu kan hanya untuk bangsa Lewi. Iya, betul. Cuman makin kesini kan beda Bang. Perpuluhan dijadikan sebagai suatu tameng untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, bisnis. Ya, kurang lebih lah seperti itu. Cumannya kan lebih parahnya itu mereka ini menyesatkan. Mereka menyesatkan di mana Yesus tidak mengatakan dia Tuhan, orang ini mengatakan dia Tuhan. Nah itu. Iya. Ya, begitulah. Dan contohnya salah satu saya dulu mantan menyesatkan orang. Nah itu. Tapi alhamdulillah ada tobat ya. Alhamdulillah. Iya kan, saya kan pribadi bahwa negara kita Indonesia ini kan berpaham Pancasila. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Bukan ketuhanan Tritunggal ya. Masih kalah itu. Kalau teman-teman kita jujur tuh Tritunggal itu salah sebenarnya. Kenapa saya katakan salah? Karena ini pendapat saya ya. Karena saya membaca di Bible Wahyu 5 nomor 7, di situ ada 7, bukan 3. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Berarti ada 7, bukan 3. Cuman mungkin teman-teman Kristen ini meniru-niru dari Trimurti mungkin. Karena di dalam kitab mereka pendeta Dula naik sini, ini ada Bang Juma. Ayo pendeta Dula. Sini Pak Dula sini. Ini ada Gurunda nih. Yang dulu pernah nangis. Iya Bang PK dia. Dedek Dula. Naik sini Pak Dede, naik, ayo. Dulu kan udah pernah nangis dia itu buat. Mana tahu masih mau nangis kali ini. Naikkan saya, iya dia mau naikkan saya katanya bagus. Alhamdulillah. Oke, baik. Nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Isti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bentar Bang Ali Hidayat ya. Bentar ya Bang. Iya. Ini Silakan. Subius ini Kristen juga Bang Juma. Iya, jadi kita biarkan aja pendetanya aja dulu berdiskusi sama Abang ya. Siap. Silakan Pak siang, Deddy. Saudara Pendeta Dedek Dula. Apakah sore ini Anda kesini bawa akal atau masih kayak kemarin? Hanya bawa congor.
Ini saya tanya dulu deh. Ya, rasanya yang congor itu Anda Pak Suma. Enggak, kemarin itu kan Anda cuman modal gigi, sekarang saya berharap Anda modal otak. Bisa nggak kita diskusi pakai akal? Bisa, kemarin itu saya pakai akal. Anda yang itu. Oke, baik. Saya ingin membacakan Saya ingin membacakan dalil Al-Qur'an saya dulu. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 166 terkait dengan Nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Dia mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nabi Isa kami yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu mengajarkan kemudian hikmat Torah. Dia mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jika aku pernah mengatakan sesuatu, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Itu kata Nabi Isa. Saya melihat di dalam kitab saudara juga ada ucapan Yesus yang sama. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24, dia mengatakan bahwa firman yang kau dengar daripadaku itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Sama, Al-Quran dan juga Yesus itu ia sekata. Lalu Yesus mengatakan apa? Dari semua tinta merah yang ada di dalam kitab Pendeta Dede, yang notabene-nya sabda Yesus, itu Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel. Dan murid-muridnya percaya menurut Yesus bahwa Tuhanlah yang mengutus Yesus. Saya bacakan dalilnya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka ini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Mereka tahu benar-benar mereka ini adalah Bani Israel, bukan Kristen, bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya, Bani Israel percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya menghasilkan sebuah keadaan di mana muridnya percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Ini menurut Yesus, ini pengakuan Yesus. Nah, sebagai pendeta saya ingin tahu, dari mana Kristen yang agama dari barat ini menganggap Yesus itu Tuhan, sementara Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Ending dari segala firman ini, murid-muridku mengetahui dan percaya bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah Rasul utusan Allah. Silakan. Ya, betul. Jadi pertama-tama kita perlu ingat ya bahwa ini kan lagi bulan puasa tuh. Jadi saya pikir Pak Suma itu harus lebih tahu daripada orang Kristen. Jadi kalau Pak Suma menghina fisik seseorang, itu menandakan bahwa Pak Suma punya iman itu rendah. Ya kan? Jadi saya pikir kalau debat ya debat saja kan, tidak perlu hina-hina sampai bahwa fisik seseorang. Ilmu Anda mungkin bisa tinggi, tapi kalau Anda menghina fisik orang, itu justru menandakan bahwa akhlak Anda itu tidak tinggi. Oke, jadi saya jawab ya. Pak Suma, Anda mengatakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 49. Mungkin Anda telah mengutip Al-Quran Anda atau kitab suci Anda, kemudian mencoba menghubung-hubungkan itu dengan Alkitab kami, khususnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 yang Anda sebutkan. Tapi saya mau beritahu bahwa ketika Anda membaca Yohanes pasal 12 ayat 49, Anda menafsirkannya dengan cara yang salah. Ketika saya mendengar penjelasan yang Anda sampaikan dari Yohanes pasal 12 ayat 49, itu bukan tafsiran yang kami miliki seperti itu. Ketika Yesus mengatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, ini memiliki sebuah makna. Makanya kenapa kami sebagai orang Kristen, Pak Sumaya, ketika membaca Alkitab, kami tidak sama seperti Anda membaca Al-Quran Anda. Ya mungkin ketika Anda membaca kitab suci Anda suka sekali comot-comot ayat.
Dan memang kebiasaan yang saya lihat seperti itu. Berapa kali pun Anda debat dengan beberapa pendeta, itu kebiasaan yang Anda lakukan. Suka sekali comot-comot ayat ya. Kalau kami membaca Alkitab itu ada aturannya yang kami sebut dengan ilmu hermeneutika. Itu ilmu yang memang harus diterapkan di dalam membaca Alkitab. Dan hermeneutika itu harus benar-benar ketat agar kami dapat makna yang sesungguhnya yang berusaha disuguhkan oleh Alkitab semua ya. Jadi ayat ini tidak bicara soal seperti yang disampaikan oleh Pak Suma. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, maka kita perlu melihat konteksnya. Jangan membawa masuk ide yang liar ke dalam Alkitab. Tapi Alkitab itu harus dilihat dari dalam. Kalau selama ini kan Pak Suma ketika Anda menafsirkan Alkitab, Anda selalu membawa pemikiran Anda ke dalamnya kan. Bukan Anda membaca dan mendapatkan nilai atau maksud daripada Alkitab itu sendiri. Jadi kalau mau baca Yohanes pasal 12, Anda tuh harus benar-benar tahu. Lihat konteksnya apa. Dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan Yesus. Orang Yahudi tidak percaya dengan apa yang disampaikan Yesus. Makanya Yesus bilang, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Dalam sebuah pengertian bahwa apa yang Yesus sampaikan adalah apa yang Bapa sampaikan. Sehingga dia menambahkan, tetapi Bapa yang mengutus aku. Hal ini menandakan satu kesatuan yang dimiliki Yesus dan Bapa. Karena orang Yahudi itu tidak percaya kalau Yesus ini datang dari Bapa. Makanya kalimat ini diucapkan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ayat ini tidak pernah berbicara bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa ya. Kami mengimani dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya, kalau kita menemukan ayat-ayat yang menuliskan sisi kemanusiaannya, hal itu tidak bisa digunakan ya untuk menentang kealahan yang dimiliki oleh Yesus. Seperti itu. Jadi ayat ini tidak seperti yang Pak Suma bicarakan ya. Ayat ini berbicara justru mengenai kesatuan yang dimiliki oleh Yesus dan Bapa. Oke, silakan. Oke, di awal saya mengatakan, apakah Anda datang ke sini hanya modal gigi atau pakai akal? Itu pertanyaan yang sederhana. Jangan Anda mengatakan itu menyerang fisik. Tidak, karena kita sudah pernah bertemu. Anda hanya cengengesan, hanya pamer gigi di kamera. Tapi ilmu nggak ada. Sama, sekarang Anda praktekkan lagi nih. Yesusnya mengatakan, semua muridnya percaya dia adalah rasul. Anda datang kemudian, oh tidak Bang Suma, Anda salah tafsir. Saya tidak sedang mentafsirkan paman. Saya sedang membacakan pernyataan Yesus yang mengatakan semua pengikutnya. Anda paham tidak tuh? Semua pengikutnya. Kalau kemudian Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, lah itu derita ente. Silakan aja Anda menuhankan orang, tidak masalah. Kami nggak punya hak untuk mengganggu gugat itu. Saya hanya menyampaikan saja. Yesus mengakui semua muridnya, semua pengikutnya. Tuh, Anda sadari itu. Yesus mengakui semua pengikutnya setelah dia menyampaikan semua ucapan-ucapan Yesus, semua firman-firman yang diterima oleh Yesus, semua pengajaran Injil Allah yang diterima oleh Yesus untuk disampaikan kepada muridnya. Ternyata muridnya semuanya sampai pada final, endingnya apa itu? Semua muridnya mengakui dan percaya Yesus adalah Rasul Allah. Bantah ini. Jangan bantah Bang Suma. Anda salah. Makanya aku bilang bawa akal enggak nih orang. Jangan-jangan kayak kemarin. Nah sekarang kalau Yesus sendiri mengatakan pengikutnya, mereka muridku, mereka dombaku, percaya bahwa aku adalah Rasul. Nah, ente siapa? Merubahnya dia adalah Tuhan. Nah itu derita Anda, silakan Anda uraikan. Dari mana pengajaran sampai Anda menuhankan Yesus? Dari mana pengajaran sampai Anda mengajak orang-orang lain menyembah Yesus? Ente siapa? Hanya karena modal Anda pendeta bisa mengajak orang menyembah Yesus. Sementara Yesus dalam pengajarannya mengakui, semua muridku percaya bahwa aku adalah utusan Allah. Nah tuh, sampai sini paham tidak Anda?
Pengakuan Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Bukan hanya sekedar mengikuti, tapi percaya. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan. Oh, tidak mungkin. Percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Oke, itu kita bungkus. Dan orang-orang Israel, Pak Pendeta Dede Dula yang saya hormati, Kisah Pewarta 2 nomor 22 mengatakan, hai orang-orang Israel. Nah ini Anda tidak dipanggil nih. Orang Manado, orang Toraja, orang Papua, orang Batak. Nggak dipanggil, kan petis. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus manusia dari kota Nazaret. Seorang manusia yang telah ditentukan oleh Elohim. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia bernama Yesus yang ada di tengah-tengah kalian seperti yang kalian tahu. Jadi Yesus mengatakan dia adalah Rasul. Orang-orang Yahudi, bahkan Lukas mengatakan orang-orang Israel dipanggil untuk percaya bahwa Yesus adalah Rasul. Nah sekarang saudara pendeta, Anda bukan orang Israel, Anda bukan murid Yesus. Ilmu dari mana yang Anda dapatkan kemudian melantik anak orang yang adalah rasulnya Bani Israel menjadi Tuhan? Jawab. Oke, terima kasih ya Pak Suma ya. Jadi saya tidak tahu ya kalau di agama Pak Suma itu kalau mengatakan bahwa gigi itu kalau bukan menghina fisik ya saya tidak tahu. Tapi saya pikir kalau narasi yang seperti itu jelas ya. Bahkan mungkin seorang anak kecil pun tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi. Penghinaan seperti itu ditujukan. Tapi tidak apa-apa lagi, yang Anda lakukan hanyalah mencomot ayat Alkitab. Saya bilang begini, kita memang membaca Alkitab. Tapi Alkitab itu kan bukan hanya sekedar tulisan yang harus dibaca. Alkitab itu mengandung banyak makna. Contohnya makna-makna alegoris yang harus kita pahami betul. Makanya kenapa saya selalu bilang kalau kita ingin membaca Alkitab, kita harus benar-benar membaca Alkitab secara menyeluruh. Supaya kita dapat gambar utuh bahkan dari setiap penggalan-penggalan teks yang kita baca dalam Alkitab. Anda sendiri mengatakan bahwa tidak ada satupun para muridnya yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau saya tunjukkan ayatnya kepada Anda di mana ada muridnya yang percaya dia Tuhan, apa yang akan Anda katakan? Saya kasih suatu contoh ya. Ini satu contoh ayat yang sebenarnya sekaligus menghancurkan statement Anda bahwa tidak ada satupun murid yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Dari sekian banyaknya ayat yang ada di dalam Alkitab. Makanya saya bilang sama Pak Suma lain kali kalau mau baca Alkitab itu menyeluruh dong. Jangan Pak Suma itu hanya membaca ayat-ayat yang mendukung pernyataan Pak Suma yang sesat. Saya menjadi pendeta dan banyak pendeta-pendeta lain jadi hamba Tuhan. Mereka memang meyakini Yesus itu Tuhan bukan hanya karena sebuah pemikiran yang terlahir sendiri, tidak. Tetapi itu semua karena ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab loh. Nah contohnya ini, kan tadi Pak Suma ngomong bahwa tidak ada satupun murid yang bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan kan? Betul ya? Sekarang saya tunjukkan satu ayat kepada Bapak Suma agar dan kepada seluruh pendengar setiap kita. Saya mau menghidupkan kamera saya, tapi saya ingin menunjukkan ayatnya. Ya, saya mau tanya apakah ayat ini kelihatan Pak Suma? Pak Suma yang baik hati dan tidak sombong. Belum kelihatan. Ini tapi saya perbesar. Belum kelihatan, Pendeta. Oke, perbesar. Ya. Kita tolong buat host. Udah, ini saya perbesar. Ya. Oke. Ya, perbesar dulu ayatnya. Sudah Pak, sudah. Sudah kelihatan? Belum kelihatan, berarti belum. Simpan dulu, simpan baru dia keluar. Oke. Buka kamera terus simpan, nah keluar dia.
Oh, Barang di dalam kamera itu simpan. bang, kalau tidak dibuka Nah, masih balik. lihat. Salah, balikin dulu, balikin kamera, baru simpan. Balikin kamera ya. Ya, balikin kamera, terus dari itu simpan. Oke, simpan ya. Ya, balikin kamera dulu. Oke, penonton harap sabar ya. Sabar penonton ya, sabar. Ya, penonton sabar. Ya. Oke, Gitu. ini asik nih. Oke, saya bacakan ya. Pak Suma, apakah Anda ada di situ? Masih Ya, saya Bang di sini, Suma saya di setia. Oh, setia ya. Terima kasih atas kesetiaan. Oke. Ini dari Injil, bukan Injil. Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya. Ini ayatnya ya. Jadi kan Pak Suma tadi ngomong tuh bahwa tidak ada satupun murid Yesus yang percaya dia Tuhan. Nah ini ayatnya salah satunya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Jadi Stefanus tuh dia dilempar dengan batu karena kesaksiannya mengenai Yesus adalah Tuhan. Jadi bahkan kematiannya merupakan bukti daripada imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka rela mati loh demi itu. Seseorang mungkin ya, saya mau katakan ini sebelum saya bacakan ayat ini. Seseorang mungkin bisa berbohong, tetapi kalau misalkan nyawa sudah menjadi taruhan, mungkin dia akan berhenti berbohong. Tetapi Stefanus bahkan tidak berhenti menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan, sekalipun nyawa jadi taruhan. Maka dia berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi ayat ini membuktikan ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus dan membuktikan bahwa murid-muridnya percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi sekaligus Pak Suma ini menggugurkan statement yang disampaikan oleh Pak Suma bahwa tidak ada murid yang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kalau mungkin ada orang yang mengatakan seperti banyak ya teman-teman muslim yang seringkali saya dengar juga. Teman-teman muslim banyak tuh yang ngomong, oh itu kurie ya. Nah kurios itu kan juga bisa berarti Tuhan, ya kan? Tinggal tergantung di mana kata itu digunakan, tergantung konteks. Nah kalau kita lihat konteksnya ini, Stefanus kan lagi berdoa. Lah orang kan berdoa itu doanya dinaikkan kepada Allah, kepada Tuhan. Nah kalau Stefanus ngomong, ya Tuhan Yesus, di dalam doanya, terimalah rohku. Karena yang memang yang hanya akan menerima roh itu adalah Tuhan. Alkitab mengatakan, roh kembali kepada penciptanya. Jadi ketika dikatakan, terimalah rohku ya Tuhan Yesus, berarti Yesus adalah pencipta. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Nah bagaimana Anda membantah ayat ini? Ketika Anda berkata dengan gampangnya, begitu ringannya lidah Anda dengan mudah berkata bahwa tidak ada satupun rasul yang mengaku dia adalah Tuhan. Ayat ini Pak Suma itu membatalkan statement Anda. Sebenarnya banyak hal yang bisa saya sebutkan untuk membatalkan statement demi statement yang Anda buat. Tapi saya lebih senang ketika menyinggung satu persatu apa yang kita bahas daripada hal ini melebar kemana-mana. Oke, silakan Pak Suma. Saya ingin mendengar Anda punya. Oke, baik. Iya, jadi saya luruskan yang tadi framing Anda ya. Ketika saya mengatakan Bang Suma unjuk gigi dengan menyabet 3 piala sekaligus dalam lomba karya ilmiah. Unjuk gigi itu artinya bukan gigi yang ditunjukkan, Pak. Unjuk gigi itu artinya orang yang menampilkan kemampuannya dari segi aspek apa yang menjadi kelebihan orang tersebut. Jadi jangan Anda memframing seperti itu. Oke, selesai kasus itu ya. Nah sekarang Anda masuk ke dalam cerita Pewarta 7 nomor 59. Ini Stefanus sejak kapan jadi muridnya Yesus? Ini murid dari mana ini? Dan ternyata Anda pengikut murid. Baru saya tahu sekarang nih, lebih kuat iman saya nih, ternyata Kristen ini pengikut murid. Sudahlah pengikut orang Majus, pengikut orang kerasukan setan, pengikut Stefanus juga. Bagus. Kalau saudara mengatakan harus membaca secara utuh,
Ya, bagaimana kalau misalnya ada murid yang percaya Yesus adalah Tuhan, ya jangan bantah saya. Bantah Yesus, katakan kepada Yesus, wahai saudara pendeta, siapa pendeta Dede? Yesus kamu keliru, Yesus. Yesus kamu bohong. Kamu mengatakan bahwa semua muridmu percaya kalau engkau itu adalah rasul. Buktinya ada muridmu bernama Stefanus memanggil kamu Tuhan. Yesus, Yesus. Pembohong lu ye. Nah itu. Katakan kepada Yesus, jangan katakan ke saya. Anda harus baca satu perikop, Bung. Mungkin saya jauh lebih tua dari Anda. Anda mungkin baru belajar di TK, saya sudah belajar Bible. Anda ngajarin saya baca satu kitab. Oh, jangan bilang gitu. Ini Yesus yang mengatakan loh, segala firman, semua firman. Apa yang dimaksud segala firman di sini? Yesus menerima rema. Yesus menerima pernyataan Tuhan dari Tuhan. Diutus Yesus itu. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan baik-baik wahai pendeta yang saya kasihi. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Saya ulang lagi. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, Yesus, dialah yang menyampaikan firman Allah, Yesus. Karena Allah mengaruniakan rohnya kepada Yesus dengan tidak terbatas. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang diutus oleh Allah, Nabi Yesus, dialah yang menyampaikan firman Allah, Rasul Yesus. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada Nabi Yesus. Nabi Yesus, Rasul Yesus sebagai penyampai firman, Pak. Dan semua jatah firman yang Yesus sampaikan, Pak, itu tidak muncul kemudian 40 tahun baru ditulis, 50 tahun setelah Yesus mati baru tertulis, 60 tahun baru tertulis setelah Yesus mati. Itu bukan itu. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi penyampaian firman seperti di Pulau Patmos, seperti ketika ke Damsyik. Itu firman dari mana lagi tuh? Yesus sudah mengakui semua firman, segala firman telah aku sampaikan semuanya. Dan setelah semua firman yang aku sampaikan kepada murid-muridku Bani Israel, semua muridku percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Semua muridku percaya bahwa aku adalah utusan Allah. Semua muridku. Jadi kalau Anda kemudian membawa kisah para rasul yang ditulis puluhan tahun berikutnya, ada nongol bernama Stefanus entah siapa, tanya kepada Yesus, Yesus kau pendusta Yesus. Ternyata ada muridmu yang mengaku engkau adalah Tuhan. Padahal kalau kita melihat original teksnya, di situ bukan Theos tapi Kurios. Stefanus ini memanggil Yesus itu Tuhan. Terimalah rohku. Yesus ini maksudnya apa Stefanus di sana? Ketika dia mengatakan Tuhan Yesus ini sebagai rasul, sebagai nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, sebagai perantara menuju Allah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Maka maksud daripada Stefanus kalau dia murid Yesus, ya dia memohon kepada Yesus agar diselamatkan menuju kepada Elohim. Bukan dia Tuhan. Itu yang kedua. Nah sekarang coba Anda katakan kepada Yesus, saya ingin dengar. Yesus, ente salah Yesus. Ente mengatakan segala muridmu itu percaya kamu itu adalah utusan Allah. Tapi muridmu justru memanggil kau Tuhan. Coba, saudara, jangan salahkan saya nih. Karena Yesus yang berkata dengan sendirinya loh. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya. Mereka percaya. Tidak main-main. Pisteo itu penekanan. Mereka bersaksi. Mereka yakin. Mereka hak terhadap kedatanganku. Mereka percaya. Oiwo bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku adalah rasulmu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3 Pak Pendeta.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Berarti orang-orang murid Yesus itu mengenal Yesus sebagai Rasulullah. Itu baru mereka mendapatkan hidup kekal. Nah sekarang saya ingin tanya sebagai seorang pendeta, berani tidak Anda mengatakan kepada Yesus, Yesus, Anda salah mengatakan semua muridmu percaya engkau adalah Rasul, ternyata ada yang bocor. Stefanus memanggilmu Tuhan. Coba Pak Pendeta nyanyikan lagu itu dan sampaikan kepada Yesus. Silakan. Ya, oke. Katakan saya Yesus jawab, itu pembohong. Silakan. ya, saya jawab pertanyaan Anda. Jadi Ya, silakan. saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu kita berdua live ya untuk Ya ini juga debat kita live. waktu itu. Silakan. Ya, maksud saya hanya kita berdua pada waktu itu. Jadi saya ingat baik ketika Anda benar-benar mengeluarkan hinaan itu dari mulut Anda loh. Dan saya ingat baik itu. Dan kalau Anda mengatakan hal ini hanyalah sebuah unjuk gigi atau unjuk kemampuan, ya biarlah Tuhan yang menilai. Oke? Ya, ini bulan puasa dan ya biarkanlah Tuhan yang menilai perkataan Anda Pak Suma. Jadi saya mau katakan, di mana Anda katakan bahwa Yesus mengangkat Stefanus jadi murid. Nah, saya bacakan Yohanes pasal 16 ya. Jadi ini ayatnya saya akan tunjukkan. Jadi memang saya senang nih kalau mau mau membahas ini sambil kita pakai ayat. Boleh besarkan lagi saya punya Siap. Ya, oke. Iya. Jadi Pak Suma, selama saya menyaksikan debat-debat Anda selama ini, saya perhatikan bahwa kelemahan terbesar Anda adalah argumen Anda sendiri. Kenapa? Karena setiap argumen yang Anda sampaikan itu tidak valid kalau misalkan dicocokkan dengan Alkitab. Contohnya tadi Anda ngomong, tidak ada murid yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya kan, dan saya tunjukkan Stefanus, ini baru satu contoh. Belum contoh yang lain yang bisa saya ambil. Tapi saya akan mengejar saja poin ini dulu ya. Nah, dikatakan begini. Saya bukakan ayat dulu. Agar semua orang tuh bisa tahu lah. Iya kan? Dan bisa paham. Bisa para rasul. Tadi Yohanes Pasal 16 tadi. Iya, Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima. Bisa lihat Pak Suma ya. Oke. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi Stefanus ini dipilih ya oleh jemaat. Kemudian di ayat yang ke-6 mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Jadi 12 murid nih, rasul-rasul nih ya, diperhadapkan termasuk Stefanus. Lalu rasul-rasul pun itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Jadi kalau misalkan Stefanus diterima baik oleh para rasul, oleh murid-murid Yesus sendiri, kenapa Anda seorang ya Pak Suma, saya ingin terus menghargai Anda dengan menambahkan kata Pak di depan nama Anda ya Pak Suma ya. Mereka sendiri yang mendoakan para rasul. Para rasul ini adalah orang-orang yang menerima mandat daripada Yesus. Kalau misalkan Stefanus ini memiliki satu pemahaman yang salah, ketika dia berkata bahwa terimalah rohku ya Tuhan, dan Anda mengatakan itu kurie tadi, yang bagi saya adalah sebuah pernyataan yang sangat dangkal. Kenapa? Karena kurie saya katakan itu bisa ditempatkan pada konteksnya. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu dengan Quran Anda, tapi dalam Alkitab kami yang menerima roh itu adalah Tuhan. Karena debu kembali kepada debu, roh kembali kepada penciptanya. Itu garis besarnya. Maka saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini tidak dengan konteks atau dengan pemikiran saya sendiri. Saya membawa ayat demi ayat. Roh kembali kepada penciptanya. Maka ketika Stefanus berkata, terimalah rohku ya Tuhan Yesus, tidak bisa tidak, itu berarti adalah Tuhan.
Nah, pemikiran Stefanus, imannya Stefanus itu didoakan loh oleh para rasul. Nah, kalau para rasul mendoakan Stefanus, siapa Anda? Anda tidak punya hak sama sekali ya untuk menggugurkan Stefanus di dalam pernyataan yang saya sampaikan kepada Anda. Nah, mengenai segala firman yang saya sampaikan, yang Anda kutip tadi, saya juga mau tunjukkan ayat kepada Anda dan kepada seluruh pemirsa ya yang nonton kita di kesempatan ini, supaya benar-benar tahu ya bahwa ini ada ucapan Yesus. Yesus mengatakan bahwa seluruh firman yang telah kusampaikan kepada kamu, yang telah kudengar dari Bapa telah kusampaikan kepada kamu, itu bukan berarti bahwa Tuhan berhenti berbicara. Tetapi apa yang menjadi bagian Yesus telah disampaikan. Lah kemudian Yesus ngomong nih, sebelum dia meninggal, naik ke surga, mati dan bangkit, dia ngomong, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Kalau kita mengikuti pola pikirnya Pak Suma tadi yang mengatakan bahwa semua hal telah disampaikan, seharusnya ucapan ini tidak ada dong. Tapi ini ucapan yang keluar dari mulut Yesus loh. Tinta merah. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Pak Suma yang baik hati dan tidak sombong ini ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Berarti ucapan yang disampaikan oleh Pak Suma tadi yang menggiring opini bahwa Yesus sudah menyampaikan semua dan tidak ada hal lagi yang akan disampaikan oleh Yesus, itu keliru Pak. Makanya saya bilang Pak Suma, baca Alkitab menyeluruh Pak. Jangan cuma comot-comot ayat sesuka hati. Kalau cuma comot-comot ayat dengan Al-Quran juga saya bisa. Tapi saya yang belum membaca Al-Quran secara menyeluruh tidak akan seberani Pak Suma yang hanya ya tidak mengetahui semua isi Alkitab kemudian asal comot aja. Ya walaupun mungkin Pak Suma, mohon maaf, Anda mungkin lebih tua daripada saya. Tapi lebih Jangan tua, nangis bukan... Pak, jangan nangis Pak, jangan nangis. Saya tidak nangis ini, lagi berapi-api nih. Oh enggak ya, saya kira lagi nangis Mama. Kayaknya kayak Ini lagi nangis berapi-api gitu nih. Mama. Ya tenang nangis, aja, Mama. lagi berapi-api nih saya ini. Oke, Ya. oke Mama. Oke, jadi kalau Pak Suma bilang tadi ya, Pak Suma lebih tua dari saya. Tapi lebih tua bukan berarti kan lebih benar Pak Suma. Iya kan? Oke, bisa saya Ya. tanggapi? Ya. Saya sedikit lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kemudian dia menambahkan ucapan itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya pada pertemuan terakhir kita, saya kan pernah bilang sama Pak Suma toh, saya bilang apa? Bahwa apa Pak? Jangan di-mute. Jangan di-mute tuh Pak, di-mute. Bahwa apa? Pak buka mute-nya. Pak Dede, itu Anda mute, buka mute. Bawah apa? Bawah apa? Oke. Ya, oke. Bahwa saya waktu kedengaran suara saya? Kedengeran. Ya, jadi waktu pertemuan terakhir kan saya pernah mengucapkan kepada Pak Suma bahwa apa yang diucapkan oleh para murid, para rasul yang ditulis dalam Alkitab, termasuk Rasul Paulus, itu sama tinggi dengan ucapan Yesus. Karena mereka diilhami oleh roh kebenaran. Jadi jelas sekali ya, saya sudah menunjukkan ayat mengenai Stefanus yang telah dipilih langsung oleh para rasul. Kemudian ayat yang menyatakan bahwa Yesus ketika dia berkata telah semuanya kukatakan kepadamu, bukan berarti dia berhenti berbicara, ya kan? Tetapi di dalamnya memiliki sebuah pengertian yang lain. Oke, saya pikir demikian. Oke, silakan Bu Oke, Runda. baik. Saya tanggapi dari belakang ya, saya tanggapi dari belakang. Tapi yang pasti pada saat pertemuan pertama, kalau Anda mengatakan unjuk gigi seperti yang Anda artikan, lah saat itu memang Anda unjuk gigi kok. Anda marah, Anda ngamuk. Ya, kamera Anda dekatkan ke mulut Anda pada saat itu, masih ada kok videonya sekarang. Ya, cuman kalau Anda mengartikan ke situ ya terserah Anda. Itu derita Anda untuk kemudian mentafsirkan perkataan saya. Makanya saya tanya, apakah Anda kesini cuman mau unjuk gigi, pamer gigi, atau bawa akal? Ternyata Anda tidak bawa akal, masih.
Anda tidak perlu membantah saya, saudaraku pendeta. Jangan bantah saya, bantah Yesus. Yesusnya yang mengatakan murid-muridnya semuanya percaya kalau dia adalah utusan. Dan hasil manifestasi dari itu adalah intisari semua firman. Semua firman yang menjadi jatah Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa dia adalah rasul. Selesai. Kalau muncul kemudian ajaran Kristen mengatakan Stefanus. Tadi sudah saya sampaikan kepada saudara. Stefanus ini bukan murid Yesus. Anda menyatakan dia ketemu dengan rasul. Rasul siapa? Rasul siapa? Di dalam kisah para pewarta atau tulisan Lukas yang pemberita ini, bukan cuma hanya kisah para rasul 6 nomor 5. Saya tahu, saya paham, saya ngerti, saya tamat untuk itu. Kisah para pewarta 6 nomor 5, nomor 8, nomor 9, nomor 12, nomor 15, nomor kisah para pewarta 7 nomor 2, pewarta 7 nomor 55, pewarta 7 nomor 59, pewarta 8 nomor 1, pewarta 8 nomor nomor 11, nomor 19, pewarta 22 nomor 20, 1 Korintus 1 16, 1 Korintus 16 nomor 15, 1 Korintus 16 17, semua itu menyebut nama Stefanus. Tapi Yesus tak mengenal oknum tersebut. Kalau Anda mengatakan Anda harus belajar Bible, Andalah yang harus belajar, bukan saya. Anda sebagai pendeta yang harus mendalami Bible itu, bahwa itu adalah berita-berita yang didatangkan kemudian tidak bersumber langsung dari berita sekundar, sumber primer. Itu yang Anda harus paham. Jadi Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, apa hasilnya Yesus? Setelah kau menyampaikan firman-firmanku kepada murid-muridmu, apa hasilnya? Hasilnya, wahai Tuhanku, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah yang telah mengutus aku, artinya aku adalah rasulmu. Yesus itu rasul. Ibrani 3 nomor 1. Anda pelajari itu, Anda percaya kepada Paulus kan? Biar bagaimanapun Paulus ini adalah orang Farisi menurut Paulus sendiri kan? Maka baca, sebab itu hai saudara-saudaraku yang suci, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Bukan baca Bible yang penting, Pak. Yang penting itu adalah memahami dengan akal, bukan doktrin. Paulus sendiri mengatakan Yesus adalah rasul besar. Seruannya sendiri orang-orang Israel harus tahu. Mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan kemudian oleh Yesus, bukan Yesus yang melakukan itu, tapi Allah melalui perantaraan rasulnya, yaitu Yesus. Sederhana kok untuk menjadi pintar itu, Pak. Cuman masalahnya sekarang Anda lahir langsung dicekoki di kepala, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mau kemana kau pergi? Yesus Tuhan. Pokoknya apapun yang dinarasikan melalui Bible, jangan percaya, pokoknya Yesus Tuhan. Sehingga Anda membawa Stefanus. Yesus sendiri loh, dengan mulutnya sendiri dia mengaku. Mau kurang ajar apa lagi Anda ini kepada Yesus? Seorang pendeta kurang ajar kepada Yesus. Hei Yesus, diam kamu, sadap. Kamu salah. Murid-muridmu tidak semuanya mengakui engkau itu rasul. Ada satu muridmu bernama Stefanus yang mengakui engkau Tuhan. Nah, kira-kira yang harus saya percaya ini Yesus atau Anda? Lalu kemudian Anda mengatakan di dalam Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa itu yang Anda katakan? Yohanes 16 kan? Nomor 12 kan yang Anda bawa-bawa tadi? Di situ Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oh tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Paulus. Oh gitu. Yaitu Paulus. Begitu Pak Pendeta. Yaitu roh kebenaran, yaitu Paulus. Oh my God. Kenapanya Bapak ini tidak menggunakan akal? Gunakanlah akal sekali-sekali Pak. Roh Kudus yang dimaksud itu seorang nabi. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 16. Pak Pendeta, dengarkan baik-baik. Aku akan minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong Pak. Bukan penolong itu Paulus. Kalau Anda mengatakan Roh Kudus, Roh Suci, yang dimaksud Roh Kudus di sini adalah seorang.
Yang dimaksud penolong di sini seorang, Pak. Seorang. Nah, sekarang permasalahannya seorang ini apakah Paulus? Sementara suratnya Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, Timotius 1, dari Paulus, Roma, dari Paulus, Filipi, dari Paulus, Galatia, dari Paulus, Timotius, dari Paulus, Efesus, dari Paulus, Kolose, dari Paulus, terus dari Roh Kudusnya kapan? Jadi Bapak harus belajar ini. Jangan membodoh-bodohi jemaat. Jadi yang dimaksud oleh Yesus dalam Yohanes 16 ini seorang penolong, Pak. Seorang penolong, bukan seorang roh. Yang dimaksud dengan roh kebenaran, roh ini adalah nabi. Kenapa saya katakan roh ini adalah nabi? Karena setiap kemudian Tuhan berbicara mengenai roh, maka dia berbicara tentang nabinya. Nanti kita kasih data kepada saudara. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh kebenaran dianugerahkan kepada siapa? Kepada nabi. Sebagai apa? Sebagai penyampai firman. Jadi kata Yesus, setiap siapapun yang diutus. Coba, siapapun yang diutus. Musa diutus kan? Dia nabi. Kenapa? Karena pada diri Musa ada roh Tuhan. Dialah menyampaikan firman. Musa menyampaikan firman kan? Iya, karena dia nabi. Padanya ada roh Tuhan. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan Roh Kudus itu adalah roh halus yang datang kepada Paulus. Roh Kudus itu adalah roh halus yang datang kepada Lukas. Roh Kudus itu adalah yang datang kepada Markus. Roh Kudus adalah roh halus yang datang. Jangan kayak gitu, Pak. Roh kebenaran yang dimaksud Yesus di sana adalah seorang nabi. Mari kita lihat. Saya kasih data kepada saudara ya. Mudah-mudahan akal masih bisa diselamatkan. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbincang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diambilnya sebagian dari roh. Ambilnya sebagian dari pada Musa. Oh, semoga ya Allah, aku berdoa mudah-mudahan Pak Pendeta Dede ini masih bisa memfungsikan akalnya dengan baik. Tuhan turun melalui awan. Sabar. Mengambil kemudian roh yang ada dari Nabi Musa. Roh yang ada dari Nabi Musa diambilnya, lalu ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua. Apa yang terjadi setelah roh yang diambil dari Musa ke-70 tua-tua ini? Ke-70 tua-tua ini seketika menjadi seperti Nabi Musa. Jadi roh kebenaran itu nabi, Pak, bukan roh halus. Bilangan 11 nomor 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, sekiranya seluruh umat Tuhan, maksudnya seluruh umat Israel menjadi nabi, karena Tuhan telah memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi siapapun yang dihinggapi roh Tuhan, roh Elohim, maka orang tersebut menjadi nabi. Jadi roh kebenaran yang dimaksud itu adalah nabi. Masih banyak yang ingin disampaikan oleh Yesus, tapi murid-muridnya belum sanggup untuk menanggungnya pada zaman itu. Maka Yesus mengatakan akan datang seorang nabi setelahku. Coba baca nomor 13-nya Pak Pendeta. Ini Bapak harus banyak belajar memang. Di dalam Yohanes 16 nomor 13 Pak Pendeta dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini bukti bahwa yang datang setelah Yesus itu nabi, bukan hantu, bukan roh halus. Coba belajar lagi. Nah, satu terakhir untuk Pak Pendeta supaya banyak belajar. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu, saya ulang lagi, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan nabimu. Satu kalimat supaya pendeta bisa belajar. Dengan rohmu sama dengan nabimu. Kata Yesus, masih banyak yang harus kukatakan
kepadamu tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi yang apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, maksudnya nabi yang membawa kebenaran, bukan nabi yang membawa kesesatan, manusia dikutuk, dilantik menjadi Tuhan. Demikian Pak Pendeta, silakan. Silakan Pak Dede. Saya mendengar yang disampaikan oleh Pak Suma ini, saya melihat sekali lagi bahwa kadang-kadang Anda itu Itu maksudnya berbicara Pak, tapi sendalnya tadi- ditujuin Pak. Maksudnya apa Pak? Sendalnya Mohon ditujuin. maaf Enggak ya. usah curhat, enggak usah curhat. Pak Pendeta enggak usah curhat. Tanggapi aja data-data Mohon saya maaf, yang oke. saya bawa. Saya tidak tahu nih bagaimana cara matikan kamera nih. Boleh ajarin saya dulu? Kenapa sendalnya ditujuin ya kan? Nggak usah di open cam pendeta, nggak usah di open camnya. Mohon maaf lahir dan Sengaja batin aja. ya. Iya iya. Oke. Oh Pak Pendeta kalau mau pujiin mukanya, kameranya balikin lagi, kameranya dibalikin. Balikin kameranya, Enggak terus usah. simpan. Enggak usah matikan aja kami. Oh ya, oke, oke. Oke, oke, saya ngerti. Ya, jadi begini ya. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu juga, kita perlu konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Tadi kan Pak Suma ngomong bahwa Yesus telah menyampaikan firman. Dalam pengertian berarti sudah selesai apa yang dia sampaikan. Tapi kemudian Pak Suma membangun narasi. Yang memang narasi ini mendukung pernyataan dari Pak Suma yang mengatakan bahwa nabi yang dimaksudkan. Berarti nabi itu masih akan berbicara kalau sesuai dengan Alkitab, masih akan berbicara dengan apa yang Yesus sampaikan. Dengan kata lain bahwa ini juga menghancurkan statementnya Pak Suma yang awal. Kalau Pak Suma paham ini, makanya Pak Suma jangan keseringan ngomong orang pakai akal, jangan sampai Pak Suma sendiri yang ngomong tanpa akal. Ya kan? Jadi ini juga membatalkan apa yang Pak Suma katakan mengenai Yesus yang sudah selesai berbicara karena semua telah dikatakan. Kalau dia semua telah dia katakan, maka nabimu pun tidak boleh mengatakan apa-apa karena Yesus sudah selesai dengan apa yang dikatakan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Suma. Ya. Yang kedua saya mau sampaikan bahwa apa standarnya sehingga Pak Suma bisa bilang, oh itu di mana Stefanus dikenal oleh Yesus. Seolah-olah kalau misalkan seseorang itu tidak dikenal oleh Yesus, maka dia tidak bisa jadi murid Yesus. Anda pakai standar mana? Kalau para rasul saja yang dekat dengan Yesus, para rasul yang Anda tanya ya ketika dikatakan rasul-rasul, berarti itu 12 murid, tidak ada yang lain. Kalau para rasul saja mengiyakan Stefanus, siapakah Pak Suma yang tidak mengiyakan? Saya mau tanya standarnya apa, ya kan? Dan saya harap Anda benar-benar menjawab ini. Standarnya apa ketika Anda mengatakan harus Yesus kenal? Sementara Alkitab mencatat murid-murid menerima dan bahkan doakan Stefanus. Kenapa? Mandat kepada ke-12 rasul. Bahkan kepada Petrus itu sendiri berikan kunci kerajaan sorga, kata Alkitab. Jadi kalau Petrus mengiyakan Stefanus, siapa Anda yang menolak dia? Iya kan? Nah, dan yang ketiga, ya kalau saya lebih senang poin-poinnya Pak Suma, ya tidak melebar ke sana kemari sehingga kehilangan arah. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 mengenai roh kebenaran yang saya dengar kalau dari semua yang disampaikan oleh Pak Suma tadi, ya dari semua yang disampaikan oleh Pak Suma tadi, roh kebenaran yang dimaksudkan adalah nabi dari Pak Suma, maka ini tentu saja sangat berlawanan dengan Alkitab. Sangat berlawanan dengan Alkitab. Banyak hal yang dapat saya buktikan, bisa saya tunjukkan. Tetapi saya ingin Anda melihat ayat ini. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata seorang tidak pernah menjadi masalah kalau disematkan untuk Roh Kudus, karena Roh Kudus itu kan pribadi. Seorang itu kan berarti pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kekuatan besar, tapi dia adalah pribadi. Supaya Alkitab bilang ini perhatikan, Pak Suma Anda harus perhatikan ini. Ini ayat ini perlu diperhatikan baik-baik. Supaya ia menyertai kamu. Nah, kamu di situ siapa? Saya mau tanya, kamu di situ siapa?
yakni orang-orang yang Yesus sampaikan, orang-orang yang mendengar ucapan Yesus. Nah, kalau misalkan yang dimaksudkan roh kebenaran itu adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Suma tadi adalah Muhammad. Saya mau tanya, Muhammad muncul tahun berapa? Tahun berapa Muhammad muncul? Sehingga apakah Muhammad menyertai orang-orang pada waktu itu yang disebut kamu di ayat ini? Supaya ia, roh kebenaran itu, menyertai kamu. Itu kan ayat 17 nyatakan, yaitu roh kebenaran. Supaya ia menyertai kamu. Supaya ia menyertai kamu. Jadi yang menyertai murid-murid pada waktu itu ketika Yesus pergi siapa? Muhammad itu nanti muncul. Mohon maaf ya, saya bukan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Nabi Anda, tidak. Tapi kan sejarah membuktikan Nabi Anda kan muncul 6 abad sesudah Yesus. Lalu bagaimana Nabi yang muncul pada zaman sesudah 6 abad itu bisa menyertai murid-murid yang sudah mati? Menyertai kamu berarti roh itu akan menyertai mereka. Dan ini terbukti ketika Yesus naik ke surga. Maka Roh Kudus diturunkan kata Alkitab. Dan Roh Kudus itu menyertai setiap mereka. Jadi apa yang Anda sampaikan adalah sesuatu yang sangat keliru, Pak Suma. Jadi saya pikir ketika Anda benar-benar menyampaikan argumen Anda itu benar-benar harus diuji dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Makanya saya katakan ya, membaca Alkitab itu bukan hanya sekedar membaca teks, Pak. Kita harus benar-benar memahami. Makanya ada yang namanya ilmu hermeneutika. Dan ilmu hermeneutika ini harus ketat diterapkan kepada Alkitab agar kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh daripada apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Jadi benar-benar Anda menjawab 3 hal ini ya, yang sudah saya sampaikan tadi, agar benar-benar apa yang kita bicarakan atau debatkan ini bisa ada konklusinya atau solusinya. Silakan Pak Suma. Oke, baik. Oke, ini menarik sekali nih. Tolong yang muslim dengarkan saya baik-baik. Khususnya muslim, jangan kedipkan mata. Dengarkan uraian saya setelah ini. Yang pertama, saudara pendeta katakan, jatah Yesus selesai. Betul. Firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel, semua yang percaya kepada Yesus jatuh palu bahwa Yesus itu adalah Rasul. Itu dikunci. Bani Israel yang hidup sesaman Yesus, di mana Yesus mengajarkan hikmat Torah, itu percaya Yesus ini hanyalah Rasul. Satu. Nah, lalu kemudian dikatakan ada yang melanjutkan ajarannya. Sebab masih banyak yang ingin Yesus ajarkan pada masa itu, tetapi murid-muridnya belum sanggup untuk menanggungnya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa roh kebenaran adalah nabi. Roh kebenaran adalah nabi, berarti dialah yang melanjutkan kemudian ajaran tersebut. Lalu saudara kita pendeta Dede mengatakan, bagaimana mungkin kemudian itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia datang ratusan tahun berikutnya. Berarti maksud saudara Dede ini nabi atau nabi yang datang setelah Yesus adalah Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Yohanes, ya, Nabi Petrus. Nah, itu banyak nabi untuk orang-orang Yunani ternyata. Tapi apakah betul demikian? Saudara Dede mengatakan, pendeta Dede mengatakan, tidak bisa. Kata kamu itu merujuk kepada orang-orang yang hadir di tengah-tengah Yesus kala itu. Saya kunci ini. Saya menjawab ini dulu, nanti akan saya lemparkan kepada saudara. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu Bani Israel. Nah, bagaimana mungkin itu adalah nabi yang ratusan tahun kemudian? Baik, mari kita uji. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kurang lebih 600 tahun setelah Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa man yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah la minas salihin. Dan orang-orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim
hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Mari kita lihat. Apakah Paulus in the gang ketika dia datang menjadi nabi pelanjut Yesus membenci ajaran Abraham? Apakah kemudian Paulus datang mengajarkan makan babi, tidak sabat, kemudian tidak bersunat, masih menemani murid-murid Yesus? Ataukah justru mereka ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Yunani ini membenci ajaran Abraham? Sedangkan Al-Quran mengatakan, Iskala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai hambaku Nabi Ibrahim, berserah dirilah kepadaku. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aku berserah diri kepadamu Tuhanku, wahai Tuhanku, Tuhan semesta alam. Jangankan kau minta aku sujud kepadamu, kau minta anakku semata wayang pun aku serahkan kepadamu. Aslim tuh, aku berserah diri atas semua perintahmu. Kata Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memiliki ajaran ini, memilih ajaran ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub? Kemudian Nabi Yakub memanggil ke-12 anaknya lalu berkata, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggalkan dunia ini? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku Nabi Yakub. Kami akan menyembah Tuhan nenek moyangmu yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan hanya kepada dialah kami berserah diri. Ajaran ini, ajaran Nabi Muhammad ini, apakah masih menemani Bani Israel hari ini? Subhanallah. Di sini ada praktisi Torah, beliau saudara saya. Beliau diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kemudian memuliakan menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ajaran Islam masih mendampingi pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam sampai hari ini. Bagaimana dengan Kristen? Bisakah orang-orang Kristen satu rumah ibadah dengan orang Yahudi? Bisakah disatukan sembahan Kristen yang bertanduk 7 bermata 7 disembah juga oleh orang Yahudi? Sedangkan sembahan orang Yahudi, laisa kamisli syai', tidak serupa dengan apapun, maha tinggi, maha perkasa, maha suci. Subhanallah. Ini dia katakan, dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Meskipun kalian sudah ada di alam kubur, oknum yang datang setelahku masih menemanimu, masih memuliakanmu. Sebagai manusia yang pernah dimuliakan bersama dengan Allah, inni ma'akum. Sedangkan orang-orang Kristen, apakah masih sama dengan orang Yahudi hari ini? Tidak. Tuhannya beda, kitabnya beda, nabinya beda, semuanya beda. Nah, oleh karena itulah saudara, kalau Anda mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 12 kata kamu di situ merujuk kepada orang-orang yang sesama dengan Yesus, ini poin yang ketiga dari saya terakhir. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Sekarang saya balik. Kata kamu di situ siapa? Murid-murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus pada abad pertama? Apakah sahabat Rasulullah Muhammad SAW atau yang datang adalah Kristen in the gang dipelopori oleh Paulus laknatullah alaih? Jawab kata kamu pada Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Ingat, Rasulullah tidak mungkin. Kenapa? Karena dia usianya 600 tahun lebih. Tapi Paulus yang datang kepada murid-murid Yesus sebagai nabi palsu. Demikian. Cambuk dulu sedikit biar sedikit berfungsi. Lanjut. Silakan saudara. Oke, terima kasih ya.
saya lihat Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Saya ajukan pertanyaan 3 dari apa yang Anda sampaikan. Yang pertama, apa standarnya bahwa yang menjadi murid Yesus harus dilihat oleh Yesus? Sementara di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah menyampaikan firman yang model begitu. Wahai para muridku, dengarkanlah saya baik-baik. Kalau yang akan jadi muridku, harus saya lihat secara langsung. Kalau saya tidak melihatnya, maka tidak boleh jadi muridku. Ini kan tidak ada ayat yang ngomong begitu. Makanya saya tanya, ini Pak Suma ini bawa standar dari mana? Standar dari Arab atau... Jadi jelaskan, itulah sebabnya kenapa saya suka tuh ketawa ke TV, Pak. Kalau misalkan debat dengan Bapak, kadang-kadang ditanya apa, dijawab apa nih Pak Suma ini kan. Jadi standarnya mana? Ya, karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Kalau misalkan ada, tunjukkan ayatnya. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa yang menjadi muridku harus saya lihat secara langsung. Maka boleh mungkin diangkat ayat begitu. Tapi selama saya membaca Alkitab, tidak ada ayat yang model begitu. Ketika Stefanus didoakan oleh para rasul, maka para rasul yang dimaksudkan adalah murid-murid. Di dalamnya ada Rasul Petrus. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Ya, aku akan memberikan kunci kerajaan sorga kepadamu. Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Ayat ini memaknai sebuah kepemimpinan. Jadi kalau Rasul Petrus saja mendoakan Stefanus, ya, yang telah menerima mandat dari Tuhan, lalu kenapa tidak bisa diterima pernyataan yang disampaikan oleh Stefanus? Stefanus berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, terimalah rohku. Dan saya sekali lagi mengatakan ini berdasarkan ayat Pak Suma. Tubuh kembali kepada tanah, tanah kembali kepada tanah, roh kembali kepada penciptanya. Maka ketika Stefanus berkata, terimalah rohku ya Tuhan, maka tidak bisa tidak ayat ini menafsirkan Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, sekali lagi Anda pun tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, saya katakan tadi bahwa Anda yang ngomong loh bahwa Yesus sudah selesai dengan berkata bahwa semua firman telah kusampaikan. Anda berkata sudah selesai berarti. Lah tiba-tiba Anda ngomong, Anda bawa-bawa Nabi Anda kan, bahwa masih banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Nah, saya menjelaskan bahwa waktu Yesus mengatakan bahwa semua hal yang kuterima dari Bapa telah kusampaikan, bukan berarti bahwa Yesus tidak akan lagi berbicara. Tapi tadi kan Bapak yang bangun narasi nih, Pak Suma yang bangun narasi bahwa sudah selesai. Lalu Pak Suma yang menghancurkan narasi Pak Suma sendiri dengan mengatakan, oh Nabi kami yang akan melanjutkan itu. Ini bagaimana nih, ya kan? Makanya ini tidak konsisten. Dan yang terakhir saya sampaikan, ini yang ketiga juga Pak Suma. Tidak perlu terlalu kemana-mana lah kalau kita membahas poin demi poin. Yesus mengatakan bahwa dia akan menyertai kamu. Kamu di situ adalah orang-orang yang mendengarkan dia. Nah, Muhammad kan muncul nanti 6 abad kemudian. Bagaimana mungkin Muhammad menyertai orang-orang pada waktu itu? Ini tidak masuk akal sama sekali. Nah, kalau mungkin Pak Suma mengambil Matius 7 tadi, itu beda cerita, Pak. Makanya saya bilang jangan asal comot ayat, Pak. Apa yang disampaikan dalam Matius 7 tidak sama dengan apa yang disampaikan dalam kitab Yohanes yang saya singgung, Pak. Itu berbeda sama sekali. Maka jangan sekedar hanya angkat-angkat ayat supaya kelihatan bisa berbicara gitu. Kalau ya congor dibalas dengan congor, ya tidak akan dapat hasilnya. Makanya kenapa saya pikir kalau kita itu debat itu poinnya apa? Ya kemudian buktikan dong poinnya. Jawab pertanyaan. Jangan hanya kesana kemari kemudian melatunkan ayat demi ayat yang saya juga bisa kalau ayat demi ayat kan. Nah kalau kita ayat demi ayat biar mau sampai tengah malam jam 1 malam pun tidak akan selesai ini Pak Suma. Jadi coba saya ingin mendengar dari Anda. Berikan poin itu, jawab. Apa standarnya? Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu yang pertama. Saya kasih kesimpulan dulu ya supaya bisa dimengerti lagi. Jadi di mana standarnya? Di mana ayat? Apa standarnya? Jadi murid Yesus itu harus dilihat Yesus sendiri. Ya kan? Yang kedua, mengenai semua firman yang telah kusampaikan kepadamu. Bukankah ini membatalkan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Suma? Dan yang ketiga, waktu Yesus mengatakan akan menyertai kamu. Kalau itu adalah Muhammad menyertai murid-murid Yesus, tolong itu dijawab. Oke, silakan Pak Suma. Oke, yang kedua tadi apa, Bung? Yang pertama standar, yang kedua apa? Ya, oke. Jadi yang pertama tadi standar yang Pak Suma sampaikan.
Standar. Yang kedua, Yang kedua adalah mengenai semua. Yang Pak Suma kan yang angkat narasi ini, bahwa ketika Yesus berkata semua firman yang kusampaikan, itu tanda bahwa Yesus sudah selesai berbicara. Tapi saya kan mengatakan itu bukan berarti demikian, karena ada maksud Yesus mengatakan demikian. Karena kalau Yesus mengatakan bahwa dia sudah berhenti menyampaikan firman, artinya wahyu itu telah berhenti, maka dia tidak akan ngomong di dalam Yohanes pasal 14, masih banyak hal lagi yang ingin kusampaikan. Tiba-tiba Pak Suma muncul lagi dengan narasi bahwa yang melanjutkan itu adalah Muhammad. Berarti ini kan, kalau Pak Suma bisa berpikir dengan jelas, ini sudah membatalkan pernyataan yang dibuat oleh Pak Suma sendiri. Dan yang ketiga, kasih bukti. Yesus ngomong sama murid akan menyertai orang-orang yang mendengarkan dia, akan menyertai kamu. Itu standarnya. Nah, kalau misalkan yang dimaksudkan roh kebenaran adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad muncul 6 abad kemudian. Bagaimana Nabi yang muncul pada abad ke-6 abad kemudian bisa menyertai mereka di waktu itu? Silakan. Oke, baik. Thank you, saudara pendeta yang saya hormati. Ya, jadi gini, saudara. Yang pertama ini, Anda mengatakan standar. Bukan saya yang memasang standar itu, bukan saya. Makanya saya tadi di awal, apakah Anda datang ke sini hanya unjuk gigi atau Anda bawa akal? Itu di awal tadi, karena Anda adalah seorang pendeta nih, tokoh agama. Apa yang menjadi standarnya? Bang Suma mengatakan itu. Standarnya adalah Yesus. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka benar-benar percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti standarnya, siapa yang percaya Yesus Rasulullah itu murid Yesus. Mau dia pernah ketemu atau dia tidak pernah ketemu, standar Yesus jelas. Yang percaya kepadaku, akulah Rasul, maka dia muridku. La haula wala quwata illa billah. Campur sedikit. Jadi begini, saudara pendeta, bukan bertemu atau tidak bertemu. Dan saya akan menagih kepada Anda, tunjukkan satu data di Bible kalau Petrus pernah bertemu langsung dan berkata langsung kepada Stefanus, saya turun sekarang. Saya turun. Berarti saya harus belajar lagi nih 600 tahun. Tunjukkan data Petrus bertemu dengan Stefanus. Satu aja, atau sepotong aja, sepotong data aja kalau ada. Jadi ketika Anda bertanya, apa standarnya? Ya standarnya Yesus dong, jangan saya. Yesus mengatakan, dan mereka semua percaya, mereka semua tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya, engkaulah yang mengutus aku. Mereka di sini siapapun, selama mereka percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan, maka dia adalah murid Yesus. Pada zaman itu, jangan Anda ikut-ikutan, karena itu hanya berbicara mengenai kamu. Itu yang pertama. Kemudian standarnya yang tadi yang pertama itu adalah percaya bahwa Yesus Rasul. Di luar itu bukan. Nah, PR Anda di poin pertama ini, tunjukkan Stefanus pernah bertemu dengan Petrus atau Petrus pernah berkata tentang Stefanus. Jangan ada fitnah-fitnah. Yang kedua, semua firman, nah unjuk gigi lagi kan? Nah, semua firman sudah selesai. Semua firman Yesus sudah selesai. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan aku, Yesus. Sebab semua firman yang engkau sampaikan, semua firman yang Tuhan wahyukan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan. Oke? Jadi firman untuk Yesus jatahnya satu buku misalnya, itu semuanya sudah disampaikan oleh Yesus. Hasilnya murid-muridnya percaya dia adalah Rasul. Hasil dari buku ini, kita anggap saja ini satu buku. Firman yang disampaikan oleh Yesus kita anggap satu bundel buku atau kitab. Sudah disampaikan oleh Yesus. Ending dari satu kitab ini, Yesus dipercayai oleh muridnya sebagai Rasul. Tapi Yesus mengatakan, masih banyak loh sebenarnya yang ingin aku sampaikan. Oh ya? Ya. Lalu kenapa Anda tidak menyampaikan? Jatahku sudah selesai. Dan lagian,
kalian tidak sanggup untuk menanggungnya. Yang ini aja saya ditolak kok, apalagi kalau aku sampaikan lebih berat. Tetapi apabila ia datang, dialah yang akan melanjutkan misi itu. Roh kebenaran itulah yang akan memimpin kalian kepada semua kebenaran. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Habis itu Anda pusing, kok bisa Nabi Muhammad menyertai selama-lamanya? Kata selama-lamanya di sini itu sampai mana? Sampai akhir dunia atau gimana? Kalau Anda mengatakan selama-lamanya itu hanya sampai kepada mereka mati, berarti Paulus pun tak ada. Karena semua murid Yesus sudah teraniaya lebih dulu oleh Paulus. Yang dimaksud selama-lamanya di sini adalah mengaminkan ajaran yang pernah kuajarkan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Mengaminkan ajaran itu, ajaran yang kau bawa mati, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, Isa Rasulullah, kau bawa mati itu, Roh Kudus ketika ia datang, roh kebenaran ketika ia datang akan menyertai imanmu itu selama-lamanya sampai kiamat datang. Itu maksudnya. Coba Anda baca Yohanes 16 nomor 14 itu. Apa yang dikatakan? Roh kebenaran ketika ia datang akan memuliakan aku. Ketika roh kebenaran datang akan memuliakan aku. Sepanjang malam, saya sudah hampir sebulan memuliakan Yesus dengan mengatakan dia tidak disalib, dia tidak terkutuk, dia tidak fasik, dia tidak munafik, dia tidak berkhianat, dia tidak mati, dan seterusnya. Tapi Kristen dengan bangganya mewakili setan. Dia harus mati, dia harus terkutuk, fasik, dia harus berkhianat, maka dia harus mati. Semua dosa-dosa kami, mencuri ayam, perkosa ayam, kawin sama ayam, semua dosa kami harus ditanggung sama Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, Roh Kudus ketika datang, Roh Kudus kebenaran ketika datang, memuliakan, bukan mengutuk. Dari lahirnya aja kami muliakan. Lahir di tempat yang bersih, asri, udaranya segar, harum, banyak buah-buahan. Dari Kristen, lahirnya di kandang domba, penuh penuh pipis, penuh kotoran, penuh kuman, penuh bakteri, penuh penyakit, penuh pano, penuh kurap. Apa yang dimuliakan? Begitu ia datang, begitu Yesus datang, Paulus datang, apa yang dikatakan? Dengan matinya secara terkutuk. Dari mana ilmunya? Kok Nabi Allah, orang Rasulnya, orang kok dibilang mati terkutuk? Dan ingat saudara, dan ingat, Paulus di dalam surat-suratnya hanya mengatakan apa? Kalau Anda mengatakan menyertai murid Yesus selama-lamanya, faktanya Paulus menulis surat bukan untuk murid Yesus. Saya baca ya. Roma 1 dari Paulus ditulis untuk orang yang ada di Roma. 1 Korintus dari Paulus untuk orang yang ada, jemaat yang ada di Korintus. Filipi dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Filipi. Kolose dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Kolose. Galatia dari Paulus untuk orang yang ada di Galatia. Filemon dari Paulus dan Timotius untuk orang yang bernama Filemon, Apfia, Apricus, dan orang-orang yang ada di Kolose. Titus dari Paulus untuk seorang anak yang bernama Titus di Antioquia. Efesus untuk orang-orang kudus di Efesus yang menyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Tesalonika dari Paulus, Silwanus, dan Timotius pada orang yang ada di Tesalonika, kota yang ada di Yunani Utara. Timotius dari Paulus untuk Timotius, seorang manusia yang disebut manusia Theos. 1 Timotius 6 nomor 11. Timotius adalah anthropos Theos, manusia Tuhan, artinya manusia setengah Tuhan. Timotius ini adalah orang uskup Kristen, wafat di kisaran tahun mendekati abad kedua. Nah, sekarang kalau Anda melihat pengakuan Yesus, dia akan menemani kamu. Paulus datang bukan menemani murid Yesus, tapi menemani orang-orang Yunani, menemani orang-orang Romawi. Cabut dulu sedikit Pak ya, maaf ya, geser sebentar sedikit. Nakal. Jadi Pak, yang terakhir, menyertai kamu. Oh sudah ya. Jadi menyertai kamu artinya kematian murid-murid Yesus masih ajarannya dilanjutkan hari ini. Kematian Nabi Musa dan pengikutnya masih dilanjutkan ajarannya oleh Nabi Muhammad, oleh Islam hari ini. Makanya tadi saya membacakan ayat kepada saudara. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaquba
mautu isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Tuhan yang satu, Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub adalah Tuhan yang satu yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih menyertai ajaran para nabi termasuk ajaran Bani Israel. Sedangkan Kristen bergeser jauh ke kutub utara. Tuhannya yang tadinya tidak serupa dengan makhluk menjadi manusia. Kitabnya yang tadi adalah Torah itu, siapa yang melanggar Torah maka dia akan dikutuk, berubah menjadi siapa yang hidup di bawah Torah maka dia dikutuk. Berubah semuanya. Yang tadinya sunat wajib berubah menjadi sunat tidak wajib. Apalagi yang tadinya satu Tuhan berubah menjadi tiga Tuhan. Apalagi yang tadinya hari Sabat berubah menjadi hari Minggu. Apalagi yang tadinya babi haram menjadi halal. Apakah ajaran Kristen ini yang Anda maksud? Roh Kudus yang datang ke Kristen ini masih menemani murid Yesus sampai hari ini? No. Yang menemani murid-murid pengikut Nabi Musa alaihissalam, Daud, Salomo dan juga Nabi yang datang kepada Bani Israel Yesua, itu adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. 3 poin sudah saya sampaikan kepada saudara. PR saudara ingat satu aja. Tolong tunjukkan Petrus pernah berkata tentang Stefanus embrengkon complentak. Silakan. Cabut dulu sedikit Pak, biar sedikit. Nakal. Lanjut. Silakan Pak Dede. Pak Dede itu di mute. Jadi saya kalau dengar Pak Suma ngomong Suaranya hilang Pak Dede. Saya ingat kayak Suaranya kurang kuat, kurang jelas. Suaranya kurang kuat. ya kedengaran Kedengeran tapi kecil. Pak Dede habis nangis ya. Jangan nangis kalau Bang Juma lagi ngomong. Kayak mulai pasrah dia nih, pasrah dia. Iya kayak iya, dia mulai nangis. Jangan nangis Pak Dede, jangan. Jangan. saya ketawa ketiwi nih. Oh, tertawa. Oke ya. Kan udah aku bilang tadi, dia ini cuma datang unjuk gigi, bukan datang bawa akal. Gak salah aku bilang. Tapi nggak apa-apa, Guru. Nggak di bawah banyak yang menyimak. Mudah-mudahan mereka masih boleh diterapi. Iya. Dia tinggal di atas pohon. Tinggal di atas Iya. pohon, Dia lagi Pak. mancing. Lagi mancing. Kan betul kan? Bisa ngomong ya. Suaranya kurang kuat Pak Dede, kurang kuat suaranya. Halo, bisa dengar suara saya? Udah lah, aja lah Pak. Makan HP-nya, Bang. Iya, jadi begini ya. Kalau saya kan tadi tanya tuh standarnya apa? Kan yang angkat narasi bahwa yang jadi murid Yesus itu harus dilihat secara langsung oleh Yesus. Yang angkat narasi itu kan bukan saya, tapi Pak Suma. Cuman Pak Suma kalau menjelaskan seperti, saya ingat seperti Paslon 01. Kesana kemari, tidak pernah menyentuh intinya. Jangan bawa Itu paslon Pak, jangan bawa paslon. Saya maksudkan. Oke lah. Cuma saya teringat aja. Paslon Mas. yang menyuarakan Islam pasti dibenci Jadi sama maksud pendeta saya- itu pasti kok. Aduh. Yang dekat dengan gereja pasti dipilih lah. Saya tidak Masih sakit hati dia Bang. Pak, saya Masih tidak sakit ngomong hati begitu dia. loh, Pak. Tidak. Silakan Saya Pak, ngomong begitu Petrus loh, Pak. berbicara Anda itu kepada saya- Stefanus itu di mana dalilnya? Silakan. Sabar, Anda itu hanya berusaha mengalihkan pembicaraan Loh, kita. Iya Saya kan? bertanya Karena Anda Stefanus tidak menjawab. berbicara dengan Petrus Sabar. di mana dalilnya? Sabar. Ini Oke. waktu saya berbicara. Sabar, Anda harus dengarkan saya dulu karena saya juga dengarkan Anda kan. Iya. Jadi kan yang angkat Tapi nggak usah standar itu kemana-mana. kan Anda yang sendiri. kemana-mana. Silakan. Saya tidak kemana-mana, lagi nyantai saya ini. Ini lagi tunggu ikan, siapa tahu dapat Hebat ikan kali saya. Anda menyamakan saya dengan calon wakil presiden. Wah, jauh kali kelas kita Bang ya, Pak Pendeta. Berarti Bang Juma lebih hebat dari Pak Dede ya. Iya, calon presiden nih. 01 lagi. Thank you, pengakuannya bagus. Terima kasih. Oke, ya. Jadi maksudnya begini, ya. Kalau misalkan nih Anda katakan bahwa ya semua telah aku sampaikan kepada kamu, ini Yesus yang ngomong.
Lalu kemudian murid-murid katanya percaya bahwa dia adalah rasul. Bagi kami Pak Suma, itu tidak pernah menjadi soal. Kenapa? Karena kami mengimani kan, iman kami Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Pak Suma dalam kemanusiaannya pun dia punya banyak gelar. Seperti Nabi bisa, Rasul bisa, itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Imam besar juga bisa. Itu semua adalah nama-nama yang disematkan kepada kemanusiaan yang dimiliki oleh Yesus. Jadi itu tidak pernah menjadi soal. Tidak pernah menjadi soal. Yang saya maksudkan, yang saya kejar ini adalah ketika Anda berkata bahwa yang harus jadi murid Yesus adalah yang dilihat Yesus secara langsung. Anda yang ngomong tadi, kenapa? Karena Anda menggunakan kalimat itu untuk membantah pernyataan yang saya sampaikan mengenai Stefanus. Yang tadinya di awal kan Pak Suma ngomong nih, oh tidak ada satupun murid yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal banyak loh, saya baru menggunakan Stefanus ini loh. Tetapi Anda kemudian mengangkat narasi itu, harus dilihat oleh Yesus langsung. Lah saya minta, standar itu dapat dari mana? Ada tidak ayatnya? Saya pikir kalaupun Anda mau mencarinya sampai Pak Suma mabuk, tidak akan pernah mendapatkan ayat itu Pak. Kenapa? Karena memang tidak ada ayat yang model begitu. Untuk jadi murid Yesus tidak harus dilihat oleh Yesus secara langsung. Itu yang perlu Bapak pahami. Ya. Untuk menjadi murid Yesus tidak harus melihat Yesus secara langsung. Kalau Pak Suma ngomong soal mengenai rasul, nabi, ya itu biasa juga dalam kemanusiaan. Yesus bisa disebut nabi, bisa disebut sebagai rasul, disebut sebagai imam besar. Kami tidak pernah memungkiri itu karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi jangan lupa, hal-hal seperti itu tidak bisa membantah ketuhanan yang dimilikinya. Kenapa? Karena salah satu bukti ketuhanan yang saya berikan adalah ketika Stefanus berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, terimalah rohku. Nah ini yang belum selesai, yang Pak Suma tidak sentuh, yang hanya kesana kemari, kemudian ujung-ujungnya Pak Suma angkat pertanyaan. Saya tahu cara-cara begini, cara-cara hanya untuk mengalihkan kita dari perhatian yang sesungguhnya toh, tapi tidak bisa kalau dengan saya Pak Suma. Ya, saya mengikuti Anda beberapa waktu yang cukup lama sehingga saya bisa menilai bahwa argumen Anda adalah kelemahan Anda. Ya kan? Jadi ini yang harus Anda buktikan. Berikan saya ayat kalau ada, di mana Yesus mengatakan yang jadi muridku adalah mereka-mereka yang harus saya lihat secara langsung. Kalau masalah mengenai segala firman rasul itu, ya kami juga tidak mempersoalkan itu Pak. Karena dalam kemanusiaan Yesus bisa disebut sebagai manusia, bisa disebut sebagai, ya dalam kemanusiaannya, bisa disebut sebagai nabi, bisa, rasul bisa, imam besar bisa, dalam kemanusiaannya. Jadi itu tidak pernah menjadi soal. Bagaimana mungkin Anda mengangkat pernyataan tersebut untuk mengalihkan saya dari pertanyaan saya? Iya kan Pak Suma ya? Jadi saya pikir Anda tidak menjawab pertanyaan ini. Dan kalau misalkan pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka untuk apa kita melanjutkan pembicaraan tunjukkan, kita, ya kan? tunjukkan dulu Petrus bicara dengan Stefanus di mana? Iya, saya tunjukkan ayatnya. Ya baik. Di mana Pak? Oke. Saya tunjukkan ayatnya ya. Yang walaupun sebenarnya saya mau tunjukkan ayat yang tadi juga ya. Sebenarnya pertanyaan Bapak ini pun tidak akan apa ya? Saya temukan jawabannya, gitu. Akui aja Pak, nggak ada. Tidak akan ini. Tidak akan ada. Ya tidak akan. Tidak akan ada. Malu jujur Bang. Jujur. Malu dia Bang. Malu. Ya. Tidak malu saya host, tenang saja. Saya ketawa. Oh nggak malu ya kan? Iya. Oke ayatnya oke. Ya kan enggak, cuma nunjuk gigi kan udah kebilang. Mana? Tolong tunjukkan ke saya. Petrus berbicara kepada Stefanus. Sabar ya. Ya. Nah ini. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saya mau tanya, Petrus itu rasul atau bukan? Lah, yang saya katakan Petrus berbicara kepada Stefanus mana? Ya ini bisa dijadikan sebagai ayat rujukan. Kenapa tidak? Saya mau tanya, Petrus bukan rasul. Ayo jawab saya.
Yang pertama yang Anda harus akui bahwasanya Akui apa? kisah para rasul ini tulisan Lukas, dan Lukas menarasikan kemudian mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Mereka ini siapa? Iya, Anda mulai lagi ya. Sekarang Anda mau mengarah kepada Lukas. Jujur, saya mau Mereka ngomong, ini Pak Sumar, siapa? Saya lebih percaya. Dengar dulu, saya lebih percaya kepada Lukas daripada kepada Anda. Iya. Kenapa? Kalau ini Iya, dinarasikan justru oleh- karena Lukas oleh lah yang menarasikan itu mana dalilnya? Petrus Kenapa? Ini bicara ayatnya kepada di Stefanus. Sekarang saya tanya. Mana Sekarang Stefanus saya di tanya, situ? Petrus rasul atau bukan? Jawab. Ini Apanya? Stefanus di atas nih. Oke, Ini Stefanus kepada di atas. mereka. Nah, Itu sekarang di kemudian tengah. mana tertulis Petrus di situ? Mana? Mana? Nah, saya Mana? tanya, Petrus rasul atau bukan? Petrus rasul atau bukan? Petrus Saya tanya. itu utusan, dia rasul. Oke, nah sekarang mana di situ tertulis? Mana? Mana? Saya tanya, Petrus rasul atau bukan? Jawab saya, Pak Iya, Sumar. Ayo, rasul, jawab. betul, Jawab betul, saya. betul rasul. Tetapi yang kalau dia menarasikan rasul, ini berarti dia siapa? juga yang menumpangkan tangan. Yang menarasikan ini siapa? Yang menarasikan ini siapa? Ya, kisah para rasul ditulis oleh Lukas. Kenapa? Emangnya kenapa? Lukas. Ada tulisan Petrus Kenapa? demikian? Tidak masalah kalau bukan tulisan Petrus. Bukankah Petrus ini juga ada penulis? Satu Ya, Petrus, saya dua tanya Petrus. sama Anda, jarang jawab. Itu para rasul itu Petrus rasul atau bukan? Masuk, betul. Petrus rasul atau bukan? Betul masuk. Kalau Anda mau mengakuinya berarti dia salah satu yang menumpangkan tangan terhadap Stefanus. Lalu kenapa Anda menolak itu? Ayo. Itu dinarasikan oleh siapa? Oleh Lukas, kenapa? Lukas ini siapa? Lukas penulis daripada kitab kisah para rasul, bagus. pembantu daripada rasul Paulus. Allah. Ini akarnya kita membahas tentang Yesus kan? Akarnya Yesus kan? Di Ya, mana mulai lagi. Yesus pernah mengatakan, di mana di mana Stefanus murid Yesus? Anda menunjukkan pengakuan siapa? Pengakuan Petrus atau pengakuan Lukas? Pengakuan Lukas. Lukas ini siapa? Muridnya Paulus. Ketawa dia. Pak Sumar, itulah sebabnya. Kenapa saya sering kali ketawa loh. Anda tuh sebenarnya Sekarang tidak begini punya ilmu sama saudara, sekali. ini Yang Anda akarnya lakukan hanyalah Yesus. memutar-mutar. Saudara Ya, pendeta, sekarang saya tanya, akarnya Anda jawab Yesus. pertanyaan, para rasul ini siapa? Ayo. Akarnya Yesus. Ya. Saya udah tamat Tidak kalau masalah. itu. Tidak Nah, masalah. sekarang akarnya Yesus kan? Akarnya Yesus. Saya tanya, mana kenapa, bukti terus? Stefanus murid Yesus? Oke? Anda membawa Ini Lukas. saya sudah Lukas sebutkan berkata, yang ceritakan siapa? Murid Yesus. Yang ceritakan ini murid Yesus. Lukas adalah teman daripada Rasul. Tidak masalah. Dia juga murid Yesus kok. Kalau dia percaya kepada Yesus, murid Yesus. Memangnya kenapa? Fitnah ente, fitnah. Berarti Anda membantah ucapan Yesus dengan membawa surat kabar. Itu itulah masalahnya di situ. Anda pikir firman Tuhan Yes. cuma ucapan yang keluar dari mulut Yesus kan? Anda iya. salah Pak Sumar. Yesus mengatakan Firman apa? Tuhan itu bukan cuma Katakan keluar kepada dari mulut Yesus bahwa kamu salah, Yesus. Matius, Tadi di sampai awal kita saya Wahyu. katakan kepada Dalam Yesus, firman Anda salah, Tuhan. Yesus. Ketawa bibir, bibirnya hanya bisa ketawa. Tadi di awal, Orang tuh ngomong, ya, pendeta, kenapa saya dengar. Tadi di awal saya katakan, Anda datang ke sini bawa gigi atau bawa akal. Tadi di awal saya katakan begitu kan. Nah, ternyata Mulai Anda lagi. cuma bawa gigi. Ayo. Giliran kalau ditanya kayak begitu, Anda keberatan. Itu rasul. Tapi faktanya tidak. Ayo. Saya mengatakan, Petrus rasul atau bukan? Ayo jawab. Saya mengatakan begini. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Dengarkan. Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengatakan semua muridnya. Oke? Percaya kalau Yesus apa? Percaya apa kalau Yesus itu? Percaya Putusan. Saya sudah katakan. sebagai Itu tidak pernah menjadi rasul. soal. Semua Tidak pernah jadi murid soal.
Dengar dulu, di mute dulu pendeta Gigi nih, pendeta di mute. Siap, Abang. Semua murid percaya menurut Yesus, Pak Pendeta, menurut Yesus, semua muridnya percaya kalau dirinya adalah rasul. Kemudian Anda datang nih membawa narasi, oh tidak, Stefanus juga mengakui dia adalah Tuhan. Nah, kita cross check, ini siapa Stefanus ini? Menurut saudara, Stefanus ini adalah murid daripada Petrus. Begitu dicari, ternyata yang mengatakan Stefanus murid Petrus adalah Lukas. Begitu ditanya siapa Lukas, ternyata dia wartawan yang ditunjuk oleh Paulus. Lalu nyampainya ke Yesus mana? Tak ada nyambungnya ke Yesus. Nah sekarang ketika saudara mengatakan, mana buktinya kalau menjadi murid itu harus dilihat? Saya tunjukkan. Yohanes 10 nomor 27. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku, kata Yesus, aku ginosko. Bukan gigi Pak ya, tapi ginosko. Yesus mengatakan ginosko. Kepada siapa Yesus mengatakan ginosko? Mereka, autos. Siapa mereka ini? Domba. Nah, Anda ngerti kata ginosko? Anda ngerti kata ginosko Pak Pendeta? Nakal. Anda ngerti kata dinosko? Pak Pendeta ditanya itu. Pak Pendeta sepertinya dia pingsan, Bang. Nakal. Takutnya dia cebruk ke sungai ini. Dimakan sama ikan. Pak Pendeta jangan terguncang. Pak Pendeta ditanyain Jadi sama Bang tadi Juma. Yesus, semua muridku percaya aku rasul. Semua muridku percaya aku rasul. Anda mengatakan bohong kau Yesus. Tidak semua muridmu percaya kalau engkau itu adalah rasul. Buktinya ada juga muridmu bernama Stefanus. Masa sih? Iya. Stefanus siapa? Aku lupa. Pendeta Dede, siapa Stefanus itu? Itu loh Yesus yang pernah bertemu dengan Petrus. Loh, Petrus, kamu ke sini. Iya Yesus. Kamu punya murid namanya siapa? Stefanus? Enggak. Siapa yang bilang saya punya murid bernama Stefanus? Lalu kemudian pendeta Dede mengatakan, ia mengatakan itu Lukas. Wah, Lukas. Yesus dan Petrus tetap-tetapan. Lukas. Kamu kenal Lukas? Tidak. Petrus dia bertanya, kalau Tuhan Yesus percaya enggak Lukas? Pernah ketemu enggak? Enggak juga. Siapa dia? Berarti saudara pendeta Dede ini mendengarkan berita dari wartawan yang Yesus tidak kenal. Saya mengatakan kepada saudara, semua muridku setelah aku injili, kata Yesus, setelah aku injili, semua muridku percaya aku adalah rasul. Anda membantah Yesus. Tidak loh Yesus, masih ada muridmu bernama Stefanus. Ternyata cek per cek itu bukan. Ya, oke ya, sekarang saya jawab ya. Ya, jadi begini. Jadi tadi itu walaupun Pak Suma Anda mau melebar ke sana kemari, Melebar ke sana kemari. memberikan jawabannya. Dengar dulu, saya mau ngomong. Ya kan gantian dulu. Anda yang melebar ke Tadi Stefanus, Anda ternyata yang ngomong. Stefanus Yang bukan ngomong murid pertama itu Yesus. kan Anda yang Anda. melebar. Iya. Dengar dulu, meskipun mungkin, dengar ya, meskipun mungkin Stefanus ini tidak dilihat langsung oleh Yesus, itu tidak pernah menjadi standarnya. Ini Karena kata tidak ada gonisko ayat apa? Saya tanya. Gonisko itu apa dalam bahasa Yunani? Artinya mengenal. Nah, mengenal. Nah, sekarang saya tanya, apakah Kenapa? Yesus mengenal Stefanus? Kamu perlu paham ya, ketika kita mengatakan Kamu perlu paham ya. Biarkan aku berasumsi dulu, gitu. ya, Pak Suma, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan Ya, dulu. apa? Jadi dalam Alkitab itu, Bapak tidak boleh sembarang comot-comot ayat. Lo Tapi giliran memang Anda itu boleh. saja tipenya. Kalau Anda Sabar. boleh. Kalau Saya Anda tidak boleh. pernah comot ayat. Tadi saya menghubungkan ayat. dari demi tadi ayat. Anda baca Tadi satu yang- Bible gitu? tadi yang mencomot-comot ayat kok. Lo jadi maksud Makanya Anda dari saya tadi selalu itu Anda baca ketawa. dari Ya, Kejadian Pak sampai Suma, Wahyu kalau gitu? Kalau debat dengan Anda itu saya selalu ketawa. Tuh. Kenapa? Karena Anda ngawur ngomongnya kemana-mana tidak jelas apa yang Anda Mengenal omongkan. ini maksudnya apa? Mengenal ini maksudnya apa? Mengenal. Iya, Yesus mengatakan itu dalam perspektif yang lainnya, dalam konteks yang Lain lagi. Kalau enggak nyambung lain gitu. Kalau enggak kena di otak Anda enggak nyambung gitu. Itu perspektif lain gitu ya.
Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, ginosko. Kalau mengenal itu gimana maksudnya mengenal? Saya mau bilang, memangnya murid Yesus, sekarang saya tanya, murid Yesus cuma para rasul, saya tanya. Murid Yesus Saya cuma malah para rasul. tanya kepada saudara. Yesus mengakui. Yesus Iya, mengakui gnosko, iya, mengenal. jawab. Sekarang Itu saya karena- tanya kepada saudara, karena murid apakah Yesus Yesus itu mengenal Bukan Stefanus? cuma para rasul. Pertanyaan Murid saya, Yesus Pak bukan Pendeta. cuma para rasul, Pak Pak Suma yang Pendeta. baik hati tidak sombong. Pak Pendeta, Ya, dengarkan saya. jawab. Dengarkan Para saya. murid itu Apakah bukan cuma Yesus para mengenal rasul. Stefanus? Ya astaga. Apakah Yesus mengenal Stefanus? Kenal dong karena dia Allah dengan manusia itu Mana sendiri. apa yang menyatakan Yesus mengenal Stefanus? Sedangkan Yesus Ya, mengatakan mereka mendengarkan suaraku. Apakah Stefanus pernah mendengar suaranya? Ya. Ayat yang kamu angkat itu adalah ayat yang tidak ada hubungannya dengan Tidak apa ada yang saya hubungannya. sampaikan. Gak ada hubungannya Berbeda lagi. semua. Pendeta ini Makanya pendeta sekarang kucluk. angkat ayat, ya. Maka Pendeta itu, ya. kucluk. Pendeta perpuluhan aja ini. Giliran kemudian tidak kena kepada otaknya. Tidak ada hubungannya. Unjuk gigi kan. Gigi awas jatuh giginya Pak. Awas. Awas gigi jatuh. Awas kena tiang giginya. Kayaknya nangis dia, Bang. Sudah batal puasa berarti nih ya, udah batal puasa Pak Suma. Giginya awas nyangkut Pak giginya. Astaga, memangnya saya mau tanya, memangnya murid Yesus cuma para rasul begitu? Itu. Muridnya dengarkan saya, Iya, saudara. saya tanya, murid Yesus cuma para rasul. Saya tanya. Yesus cuma para rasul. Murid Yesus itu mendengarkan suara Tanya, Pak. Yesus. Menurut Yesus, Saya tanya jangan tanya lain, saya, jangan jawab lain. jangan tanya Saya saya, jangan tanya tanya Anda. saya, tapi tanya Karena Yesus. Anda yang bangun yang namanya narasi. Saya tanya, murid Yesus cuma para rasul. Jawab saya. Jangan. Jadi gini. Jawab. Jadi Dengarkan gini apa? dengarkan saya Pak Pendeta, dengarkan. Yesus mengatakan, Ya, silakan. aku mengenal muridku Iya. mengenal aku. Dengar dulu. Ini Yesus yang berkata, Yesus sendiri. Patahkan argumen Yesus, jangan argumen saya. Dia mengatakan, muridku mendengarkan suaraku. Stefanus pernah dengar suara Yesus? Saya mau Stefanus tanya pernah dengar? dulu, itu murid Yesus cuma para rasul menurut Anda? Anda selalu Ini berpikir, Pak Yesus Suma, yang kenapa? mengatakan jangan tanya saya. Makanya saya mau Yesus bilang, yang kalau mengatakan, kita mau kutip ayat, Yesus yang ya, mengatakan, kalau kita- Pak Pendeta, ya, kalau Pendeta, kita mau kutip ayat, Yesus Pak Suma, mengatakan di sini, Pak Suma. pon itu Iya, suara betul, Pak. betul. Domba-dombaku Saya mengerti. mendengarkan Ya. suaraku. Iya, tapi ayat yang Anda angkat ini Stefanus, tidak cocok dengan statement yang Stefanus kita angkat ini, tadi. dengar dulu Pak, dengar, supaya diskusi Oh, kita iya. nggak melebar. Stefanus ini apakah pernah mendengar Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Pernah nggak Pak? Karena Yesus mengatakan pengikutku mendengar suaraku. Saya tanya, apakah Stefanus pernah mendengarkan Yesus berkata, akulah Tuhan? Sembahlah aku. Pernah gak Yesus berkata begitu? Sampai Stefanus ini yang Anda tuduhkan murid Petrus ini memanggil dia Tuhan. Pernah gak? Pakai akal Pak. Pakai akal. Jangan cuma bawa gigi kalau diskusi itu. Akal bawa ini. Yang di kepala ini yang kita bawa. Yesus mengatakan, muridku mendengarkan suaraku dan muridku mendengarkan aku. Mereka mengikuti aku. Murid-murid Yesus, ketika Yesus mengatakan, pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan yang membuktikan bahwa aku adalah rasul Tuhan. Murid-muridnya mendengarkan itu dan mengikuti Yesus bahwa Yesus itu adalah rasul. Sedangkan kemudian Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan. Dan semua muridku percaya bahwa aku adalah rasul. Nah, kemudian Anda muncul 2000 tahun kemudian melalui ajaran Kristen. Anda mengatakan Stefanus menganggap Yesus itu Tuhan. Berarti Stefanus bukan murid Yesus.
Karena Yesus sendiri mengakui, semua muridku mengakui, percaya aku rasul. Muncul Anda, ada Stefanus mengaku Yesus Tuhan. Berarti Stefanus terbukti bukan murid, bukan utusan, bukan pengikut. Lagi-lagi ketika kita cek ternyata Anda hanya mengatakan Petrus, tapi Petrus tidak tertulis namanya, hanya dikatakan rasul-rasul. Ternyata yang menuliskan adalah wartawan Lukas. Lukas ini asisten Paulus. Paulus ini nabi palsu. Jadi, aduh, kasihan kalian. Makanya saya katakan kepada saudara pendeta Dede, berani tidak Anda mengatakan, wahai Yesus, kamu bohong dengan kamu mengatakan bahwa kamu muridmu semuanya mengenal kamu itu hanya rasul. Buktinya ada muridmu bernama Stefanus mengenal engkau adalah Tuhan. Nah, coba kau katakan ke Yesus begitu. Yesus pembohong. Kenapa kau mengatakan semua muridmu mengenal engkau dan percaya bahwa engkau adalah rasul? Ternyata masih ada muridmu satu orang bernama Stefanus, percaya engkau adalah Tuhan. Nah, coba kamu katakan gitu. Saya mau tanya sama Anda. Saya mau tanya, memangnya para murid itu cuma para rasul? Ayo, murid Yesus cuma para rasul. Ayo. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya Yesus mengatakan domba-dombaku. Apa? Domba-dombaku. Yang dimaksud domba-domba ini siapa? Jadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Nah, sekarang akan mendengar suaraku. Stefanus mendengar suara Yesus gak? Alkitab tidak mencatat kalau ada Stefanus itu, tapi bukan berarti bahwa Stefanus bukan murid Yesus. Saya tanya, Ya, apakah domba-domba di sana termasuk Stefanus? Ya, Pak Suma, Anda ini cuma hebat mengalihkan perhatian aja. Tapi kalau mau jawab pertanyaan, apa? Anda itu lari ke sana kemari. Anda yang lari. Makanya Pertanyaan saya, ini ini pengakuan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Pertanyaan saya, apakah Stefanus mendengar suara Yesus? Memangnya ada standarnya, jadi murid Yesus harus dengar suara Yesus langsung. Ini Yesus mengatakan. Ini. Yuk, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itu cerita lain lagi. Makanya jangan pernah mengeluarkan ayat dari konteksnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dengan konteksnya. Domba-dombaku mengikuti aku. Astaga, Suma. Makanya kenapa tempo hari itu saya tidak melanjutkan debat saya dengan Anda, karena memang Anda itu kalau ngomong itu ngelantur kemana-mana, nggak jelas kalau mau debat sama Anda, Suma. Iya, saya tanya, murid Yesus itu cuma para rasul. Ini pengakuan Yesus, saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jawab pertanyaan saya, Suma. Jawab pertanyaan saya. Murid Yesus cuma para rasul. Menurut Yesus, pengikutnya, apakah itu rasul, atau muridnya rasulnya, atau pengikutnya muridnya, yang penting mereka semua mendengarkan dan mengikuti Yesus. Sekarang, siapa? Sekarang saya tanya. Saya mau tanya, memang para rasul itu cuma, murid Yesus cuma para Kan rasul? saya sudah jawab, wahai pendeta. Murid-murid Yesus dipanggil rasul. Pengikut rasul disebut juga murid Yesus. Kalau masih ada lagi di bawahnya, muridnya juga Yesus. Di bawahnya lagi, muridnya juga Yesus. Saya akan menunjukkan ayat kepada Anda, tapi Anda harus membuktikan secara konkret dari murid Anda. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Pertanyaan saya, apakah murid-murid Yesus cuma rasul? Saya kan sudah jawab, pendeta. Dengarkan saya, pendeta, dengarkan. Yang disebut murid Yesus itu 12 murid. Habis itu kalau 12 murid ini, 11 murid ya, karena yang satu ini kan sudah disalib. Kalau yang 11 ini punya pengikut, maka itu juga termasuk pengikut Yesus. Nah, kalau yang pengikutnya ke-11 ini juga masih punya pengikut setia, maka itu juga boleh disebut sebagai dombanya Yesus. Kalau di bawahnya lagi masih pengikut setia, masih mengenal Yesus sebagai rasul, maka itu juga masih disebut murid setia. Oke? Nah, sekarang
sudah terjawab kan? Bahwa bukan cuma ke-11 murid yang disebut murid. Masih ada murid-murid yang lain. Kalau mereka semua percaya Yesus ini rasul. Sekarang permasalahannya adalah Stefanus. Siapa yang mengajarin Stefanus kalau Yesus ini adalah Tuhan? Jawab. Siapa? Karena murid-murid Yesus karena murid-murid Yesus percaya Yesus hanya rasul. Ayo. Nah, siapa yang mengajarkan si Stefanus ini? Kalau dia murid, kenapa berbeda ajarannya dengan ajaran Yesus? Jawab. Ternyata Stefanus muridnya Paulus. Dah, nangis. Menangis. Nakal. Masih mau nipu jemaat kau, Dede? Pendeta perpuluhan. Hei, kau masih mau nipu-nipu jemaat? Memperbodoh anak bangsa. Sudah data-data ku sajikan, masih kau melawan. Nakal kau. Sudah Yesus akui sendiri. Beranilah kau masuk di gerejamu, kau teriak di situ. Wah, jemaat-jemaatku ternyata Yesus itu pembohong. Nah, kau bicara begitu depan jemaatmu. Kabur dia. Kabur dia. Harusnya saudara-saudara, pendeta-pendeta ini ya berani mengatakan Yesus itu keliru. Karena Yesus mengatakan semua firman yang aku terima telah aku sampaikan kepada muridku dan muridku percaya bahwa aku adalah utusan. Murid-muridku percaya aku adalah Rasul Elohim. Murid-muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Yesus mengatakan itu. Tetapi kenapa kemudian muncul pendeta Dede mengatakan, oh tidak, salah itu. Masih ada juga murid lain yang menganggap Yesus Tuhan. Berarti dengan sadar pendeta tadi mengatakan Yesus salah, Yesus keliru. Kenapa Yesus salah? Kenapa Yesus keliru? Karena ternyata masih ada juga murid yang mengaku Yesus itu Tuhan. Jadi kalau pendeta Dede benar, Yesus pembohong. Kalau Yesus benar, berarti Stefanus dan Kristen in the gang adalah pembohong. Membantah Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Itulah kalian serigalanya. Karena domba percaya Yesus adalah rasul. Muncul kemudian makhluk aneh mengaku Yesus ini Tuhan. Berarti kalianlah serigala itu. Dan mereka semua muridku percaya bahwa aku adalah rasul. Semua muridku percaya bahwa engkaulah Tuhan yang telah mengutus aku. Berarti aku utusan Tuhan. Berarti utusan Elohim. Berarti utusan Elohim berarti dia adalah rasul. Ibrani 3 nomor 1, Yesus adalah rasul yang besar. Nah, muridnya percaya Yesus rasul. Yesus percaya dirinya rasul. Muncul kemudian serigala. Yesus itu adalah Tuhan. Oke teman-teman, saya kira gitu. Saya pamit sejenak karena di sini sudah asar. Kita ibadah dulu, habis itu kita lanjut lagi. Kalau masih ada penyembah Yudas yang mau diterapi otaknya, bukan dia bawa gigi saja, tapi dia bawa otak juga. Mudah-mudahan setelah mendengarkan kajian-kajian kita terkait Al-Quran, tadi saya membawa Al-Quran ya teman-teman, jadi kita tidak kita tidak satu arah, tapi juga merujuk kepada Al-Quran. Am kuntum syuhada iz hadara ya'qubal maut iz qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu ana a'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kita membawa data Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa dan keturunan Nabi Ibrahim dan keturunannya termasuk Nabi Isa alaihissalam itu menyembah kepada ilah yang satu, yaitu wahida, yang kemudian kita katakan ilaha wahida, Tuhan yang satu, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dan tadi dia kenal ya pengakuan kata kamu
dia mencoba memprotes kata kamu dan ternyata kamu ini adalah murid Yesus katanya, sehingga bukan Nabi Muhammad yang datang kepada dia, maka kita balik, ternyata yang datang kepada kamu itu adalah Nabi palsu. Nabi palsu yang mengajarkan menyembah kepada Yudas laknatullah alaihi.